rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka senam bersama tujuan untuk meningkatkan silaturahmi bagi kami semua. Untuk itu, makasih ya Allah atas nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami di sini semua. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami semua. Bentengilah kami dengan kekuatan benteng-Mu dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya Allah, padamu kami akan bermohon dan meminta segala kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang kami akan lakukan sehubungan dengan ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-70 dan Pengresmian Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pe iya karandu tinoni tawa tawa luako to ono me ambo pe naono ato me kai kai ato me pali pali ikeni dunguano perulu lulu ando Seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita di Mayapada. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua
Tuhan untuk kemanusiaan. Itulah semua tugasku yang tak mengenal waktu. Berat serasa ringan, tugas seorang bidan. Ku tak ingin tanda jasa, semua hanya ikhlas adanya. Ikatan Bidan Indonesia berasas Pancasila. Seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Ya, saya pertama-tama kami minta maaf karena agak telat tiba. Tadi baru berangkat dari Kolaka, terus ternyata tiba di sini air di rumah tidak jalan jadi ya, tapi alhamdulillah berhasil mandi jadi ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus IBI Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berhasil mengumpulkan kita di sini dalam rangka pemberian informasi mengenai vaksinasi bumil. Karena dirangkaikan dalam KUT IBI, mungkin dirangkaikan juga dengan peresmian sekretariat. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi atas hari ulang tahun IBI dan selamat atas peresmian sekretariat IBI. Ini IBI jauh melangkah ke depan. Pogi saja tidak punya sekretariat, masih bergabung dengan ya. Kalau Pogi sendiri masih bergabung dengan sekretariat IBI di yang jalan ke arah rumah sakit Batramas, ya, di Lepo-Lepo. Tapi ya, memang harus begitu karena IBI, anggota IBI saya kira dalam jumlahnya ya sudah jauh lebih banyak. Ya, kita kembali ke laptop. Saya lihat sudah banyak ibu hamil. Jadi saya harus ucapkan selamat kepada ibu yang datang karena dengan hadir di sini berarti ibu sudah ada kesadaran untuk dalam hal perhatian terhadap kondisi kehamilannya dan kondisi kesehatannya secara umum. Dan ibu datang ke sini itu berarti dalam kondisi sehat, karena bisa datang, bisa hadir. Ibu-ibu sekalian, ya saya perkenalkan diri dulu sebelum saya lanjut, karena nanti siapa tahu, wah siapa ini gitu kan datang kecil-kecil dari Kolaka kok. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan nama saya Marwan Abbas. Tugas sekarang di Kolaka. Dulu waktu masih sekolah pernah tugas di rumah sakit Bahtera, masih rumah sakit provinsi namanya dulu. Masih sempat ketemu sama Mas Wati juga di Danjanita waktu itu yang kepala ruangan 3 bulan sebelum tugas di Kendari. Tapi setelah itu selesai saya ke Kolaka. Nah, sekarang saya hadir di tempat ini karena kebetulan sebagai ketua POGI. POGI itu adalah Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi perhimpunan dari dokter-dokter
spesialis kandungan, kebidanan kandungan di Sulawesi Tenggara, ada juga wadahnya, ada di Indonesia juga ada. Nah, untuk cabang Sulawesi Tenggara kita ada 32 orang sekarang tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, kebetulan saya sebagai ketuanya, tapi bertugas di Kolaka. Jadi ada apa-apa ya terpaksa saya harus kalau mengingat tugas organisasi ya. Untuk itu saya kira kalau perkenalan, kalau mengenai masalah bumil sebenarnya vaksinasinya mungkin sudah sering ya, imunisasi. Jadi ibu-ibu mungkin selalu dulu dapat imunisasi tetanus. Nah, imunisasi tetanus adalah untuk mencegah tetanus pada saat melahirkan. Bagaimanapun juga pada saat melahirkan ibu akan ada lecet atau luka atau robek, itu bisa saja kena tetanus dari situ, dari lukanya masuk. Untuk anak kalau sudah di TT, di imunisasi TT juga akan ada kekebalan terhadap tetanus. Jadi anak lahir tidak ada namanya penyakit tetanus neonatorum, tetanus yang kena pada bayi baru lahir, pada bayi-bayi di bawah 28 hari, itu bisa kena tetanus. Itu bisa saja kena kalau tidak diimunisasi, ibunya tidak mendapat imunisasi pada hamil. Nah, tapi sekarang imunisasi TT saya kira sudah dapat ya. Hamil pertama mungkin sudah, hamil kedua mungkin sudah. Nah, kalaupun hamil pertama itu biasanya akan dikasih setelah 3 bulan. Apa sama dan perbedaannya dengan vaksinasi COVID? Sebenarnya sama, tujuannya sama. Kalau tadi imunisasi TT untuk memberikan kekebalan terhadap tetanus, kalau vaksinasi COVID untuk memberikan kekebalan terhadap corona. Ini corona mungkin ibu sudah sering dengar, bahkan banyak kasusnya, banyak ya korbannya. Ya, kalau kita di Sulawesi Tenggara mungkin masih agak ya mending. Tapi kalau di Jawa, macam di Jakarta sana, hampir tiap hari bunyi masjid, innalillahi, innalillahi. Kadang 2 kali, 3 kali bunyi masjid, innalillahi. Kenapa? Corona lagi, korbannya corona. Nah, ini tentunya kita harus memberikan perlindungan. Jadi masyarakat umum itu sudah divaksinasi, sudah yang pertama tenaga medis, kemudian TNI Polri, PNS, kemudian di pasar-pasar masyarakat umum, lansia, sekarang anak-anak, dan nanti anak-anak juga mungkin di sekolah ya divaksinasi juga sudah jalan. Nah, ini kenapa bumil tidak? Padahal dia juga rentan kena corona. Untuk ibu hamil sebenarnya kondisinya jauh lebih berisiko terhadap ibu atau laki-laki yang tidak hamil. Jauh lebih berisiko. Kenapa? Karena pada saat hamil kondisi tubuhnya secara anatomis, fisiologis, hormonal itu akan menyebabkan daya tahan tubuh seseorang, ibu hamil akan menurun. Baru hamil 1 bulan, 2 bulan sudah muntah-muntah, mual. Menginjak 2 bulan tidak bisa makan. Jadi kalau sudah kondisinya sudah menurun, kondisi daya tahan tubuhnya sudah menurun, sangat rentan kalau terpapar dengan corona, virus corona, virus COVID. Jadi harus dilindungi. Makanya semua ibu hamil sekarang harus diberikan vaksinasi COVID. Semua ibu hamil, dengan syarat usia kehamilannya di atas 12 minggu, jadi 13 minggu ke atas.
Jadi sama dengan imunisasi tetanus diberikan juga setelah 12 minggu ke atas. Nah, kenapa? Mungkin ada bertanya, kenapa harus di atas 12 minggu? Karena kalau di bawah 12 minggu itu masa pembentukan organ-organ bayi baru dimulai. Jadi 0 sampai 12 minggu, kalau bahasa medisnya fase organogenesis. Jadi organ-organnya mulai dibentuk. Organ anggota gerak, tungkai, kaki, tangan, terus organ pencernaan, organ pernapasan, semua baru dibentuk pada saat dibawa 12 minggu ke bawah. Jadi semua apa-apa kalau ibu hamil itu diusahakan jangan seminimal mungkin dikasih apa-apa kalau masih di bawah 12 minggu. Makanya imunisasi TT juga di atas 12 minggu. Nah, sebenarnya kalau secara fisiologis mual, muntah, ngidam pada saat ibu hamil itu awal kehamilan itu adalah Tuhan sudah kasih sebenarnya cara supaya jangan sembarang ibu makan apa, minum apa pada saat hamil mulai 0 sampai 12 minggu. Makanya ada namanya ngidam. Nah, cuma ya biasa ada orang bilang, wah kenapa hamil lagi begini lagi. Padahal itu sebenarnya sudah dikasih oleh Tuhan sebagai untuk adaptasi, untuk menghalangi jangan sampai ibunya mungkin sebelum makan sembarang saja ibunya makan apa. Tapi pada saat hamil langsung tereduksi, dikurangi semua makannya. Kenapa? Untuk menghalangi supaya jangan pembentukan organ-organ bayi itu jangan sampai ada masalah, ada terganggu. Kalau sebelumnya sebelum hamil mungkin sembarang makan, pergi makan ada lagi musim durian, sudah kalau pergi makan biar 3 kali aja kayak makan. Tapi pada saat hamil nah mungkin baru cium baunya sudah mual, sudah tidak mau makan. Kenapa? Karena kalau mungkin dia makan seperti sebelum hamil bisa saja keracunan, bayinya juga yang baru mau terbentuk apanya bisa saja ada kelainan. Jadi itu otomatis yang sudah dikasih kondisi Tuhan ke ibu hamil dengan cara ngidam, dengan cara mual, muntah akan terkurang, akan mengurangi risiko dari faktor luar, lingkungan luar. Jadi sama kalau vaksinasi juga nanti diberikan setelah 13 minggu ke atas. Jadi sudah terbentuk semua. Kalau usia 13 minggu ke atas itu semua sudah terbentuk. Sisa mau membesar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lihat periksa di USG, kalau sudah 3 bulan itu sudah bergerak, sudah terbentuk semua, sudah kita bisa lihat, oh ini kepalanya, ini tangannya, ini badannya, perutnya, kakinya sudah terbentuk semua, jadi aman. Jadi vaksinasi COVID ibu hamil setelah 13 minggu aman. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pendaftar, kan sudah didata itu sebenarnya, mungkin sudah ada pendataan siapa ibu hamil, usia kehamilan berapa, sudah ada datanya, itu nanti jadi sasaran untuk divaksin. Jadi tidak usah takut, suntikannya rasanya ya sama seperti suntikan TT di lengan juga. Nah, cuma bagusnya ini vaksin COVID, kelebihannya dibanding imunisasi lain, ibu hamil juga dikhususkan dibanding masyarakat umum. Pada saat setelah disuntik, ibu akan dipantau terus sampai lahir. Itu kelebihannya ibu hamil. Meskipun sebenarnya tidak divaksin tetap dipantau, ibu pasti selalu datang ke posyandu, pasti selalu ANC, pasti selalu periksa kehamilan. Tapi pada saat COVID itu terpantaunya secara digital, elektronik. Jadi ibu dimasukkan datanya dan setiap kalau ada keluhan ibu bisa langsung melaporkan kondisinya.
Jadi akan terpantau sampai lahir. Jadi enggak usah khawatir misalnya, oh ada efek sampingnya apa. Kalaupun ada efek sampingnya, laporkan saja, akan ditangani dan akan dipantau sampai lahir. Itu kelebihannya. Kalau masyarakat umum tidak, palingan 30 menit setelah suntik sudah pulang, tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalau ibu hamil tidak, sampai lahir. Jadi kalau misalnya umur kehamilannya 4 bulan, ya sudah sampai 9 bulan setelah lahir, sampai umur kehamilan 9 bulan setelah lahir baru lepas pemantauannya. Jadi itu. Nah, vaksinasinya diberikan 2 kali. Jadi sama dengan masyarakat umum, vaksinasinya diberikan 2 kali dengan rentang waktu 4 minggu atau 1 bulan. Jadi kalau suntik pertama misalnya, pasti akan dikasih jadwal, nanti suntik berikut sekian, tanggal sekian. Jadi ibu akan didata, akan dicatat namanya, dan sama dengan yang umum juga akan ada dapat sertifikat vaksin. Cuma sertifikat vaksin ya bukan untuk tidak bisa digadaikan sertifikat vaksin. Beda kalau sertifikat tanah. Kalau sertifikat vaksin tidak bisa dipakai untuk jalan. Jadi sekarang beberapa di kota besar mempersyaratkan sertifikat vaksin untuk perjalanan, mempersyaratkan sertifikat vaksin untuk masuk mal, mempersyaratkan sertifikat vaksin untuk masuk kafe. Jadi kalau misalnya sudah ada sertifikat, ibu disuntik ini hari, langsung masuk. Kalau bawa HP, dicatat di HP-nya, nomor HP-nya, vaksin ini hari 1 jam, 2 jam kemudian akan sudah ada terbit sertifikatnya di HP-nya, langsung dikirimkan. Begitu juga kalau vaksin kedua, langsung akan masuk di HP-nya. Jadi kalau mau pakai jalan-jalan kemana, ya bisa tunjukkan ini sertifikat vaksin saya sudah ada. Nah, nanti itu juga kalau sudah sertifikat vaksin kedua sudah ada juga, sudah suntik kedua, akan bisa dicetakkan kartunya. Jadi sama dengan masyarakat umum yang lainnya. Nah, itu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya sudah pernah vaksin sebelumnya terus hamil? Jadi kalau ibu sudah mendapatkan vaksin pertama sebelum hamil misalnya, ataukah pada saat hamil tapi dia tidak tahu bahwa dirinya hamil, nah, kalau sudah terlanjur dapat suntik pertama, suntikan kedua nanti dikasih kalau setelah 13 minggu. Jadi misalnya ini bulan dia suntik, bulan 9, dia tidak tahu hamil, nanti setelah bulan 10 ternyata tidak haid, periksa plasma tes positif, ya jangan dulu lanjut suntik kedua, nanti setelah usianya 13 minggu. Jadi mungkin kalau bulan 9 misalnya disuntik, usia kehamilannya 4, mungkin setelah bulan 11 baru boleh suntik lagi. Kalau yang lain kan bulan 9 suntik, bulan 10 disuntik lagi, begitu. Jadi harus syaratnya yang utama yang harus diperhatikan cuma usia kehamilan 13 minggu, yang lain tidak ada. Nah, kalau mengenai vaksinnya, vaksin apa? Vaksinnya apa yang dipakai orang lain, yang dipakai umum itu juga dipakai ibu hamil, aman. Jadi yang ada sekarang di Indonesia ada vaksin Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer, ada AstraZeneca. Nah, yang masuk sudah 4 itu sudah ada di Indonesia. Cuma memang yang ada di Sulawesi Tenggara, Sinovac, Moderna, Pfizer mungkin belum. AstraZeneca dipakai oleh TNI Polri. Tapi yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Sinovac, Pfizer dengan Moderna. Terserah apa yang ada, jadi apa yang dikasih ya sudah. Sebenarnya dari sisi ketersediaan vaksin Sinovac yang masih banyak beredar.
Saya sendiri sudah pernah suntik Sinovac 2 kali. Kebetulan tenaga kesehatan harus 3 kali, jadi disuntik lagi Moderna yang ketiga. Dan ya, sampai saat ini saya masih segar bugar. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan. Tapi bukan berarti bahwa kalau sudah vaksin kita harus tidak prokes lagi. Tetap ibu-ibu hamil, ibu-ibu semua, kalau misalnya sudah vaksin, meskipun sudah lengkap, sudah 2 kali, ya tetap kemana-kemana ya pakai masker, jaga jarak, tetap prokes dilaksanakan. Karena vaksin sebenarnya bukan berarti bahwa kalau sudah vaksin pasti 100% terlindungi, tidak. Sekarang virus corona banyak banyak variannya. Dulu yang pertama belum cuma disebut COVID saja. Sekarang ada lagi namanya varian Delta. Sekarang ada lagi varian MU, banyak. Jadi bisa saja kita vaksin sekarang itu kebal terhadap vaksin yang kebal terhadap virus yang pertama. Tapi virus varian Delta mungkin agak kurang. Virus MU lagi yang ke depan nggak tahu nanti bagaimana lagi. Yang jelas kalau sudah vaksin ada perlindungan. Yang kedua, kalaupun kena corona gejalanya akan lebih ringan. Sekarang kalau kita lihat kasus di rumah sakit yang korban yang sampai tidak tertolong, yang mengalami pemberatan sampai harus masuk dirawat berhari-hari, masuk isolasi apa semua, rata-rata karena belum pernah dapat vaksinasi. Bulan lalu, maaf kebetulan saya di Kolaka, kalau di Kolaka bulan Juli untuk ibu hamil di sana yang setahu ada 3 yang korban, 3 yang kena, 3 yang meninggal di antara sekian banyak yang tapi 3 yang tidak berhasil tertolong. Bulan Juli, 1 bulan saja. Tidak tahu di kota Kendari, saya tidak tahu. Ya, dan semuanya itu tidak ada riwayat untuk pernah divaksin. Saya sementara rawat pasien di isolasi, kalau kita tanya riwayat vaksinnya, hampir semua yang kita rawat itu tidak ada, tidak pernah divaksin. Jadi selagi masih ada program vaksinasi, ada tersedia vaksinnya, silakan ibu lebih cepat divaksin lebih bagus. Jangan sampai kita nanti sudah mau vaksin tapi vaksin sudah tidak ada lagi, stop. Karena kalau kita kalaupun kena ya, gejalanya akan lebih ringan. Kenapa? Karena sudah ada daya pertahanan tubuh kalau sudah divaksin. Ya. Ada yang sudah pernah divaksin ibu? Yang belum hamil, yang mau hamil? Belum. TT? Sudah? Imunisasi TT. Jadi tetanus. Oh sudah. Ya. Jadi sama, jadi tetanus di lengan juga. COVID juga di lengan juga ya. Jadi kalau misalnya baru-baru suntik TT, ini juga mungkin harus diperhatikan. Kalau misalnya baru-baru disuntik TT, kalau mau vaksin COVID itu kasih jeda waktu 4 minggu, 1 bulan dulu, baru suntik vaksin COVID. Kalau baru-baru di TT, jadi kalau misalnya baru minggu lalu di TT ada acara vaksinasi di mana, jangan dulu, tunda dulu, kasih waktu jeda 4 minggu, 1 bulan. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan mau TT dulu atau mau vaksin COVID dulu, yang mana ibu pilih?
kalau misalnya ibu bidannya tanya, ibu ini ibu belum pernah di TT, belum pernah juga di vaksin COVID, tapi sudah bisa, dua-duanya sudah bisa dikasih. Yang mana dipilih dulu? COVID. Ya, COVID dulu. Kenapa? Karena COVID yang lagi mengancam, lagi sementara mengintai kita semuanya. Jadi COVID dulu. Nah, kalau TT bisa lagi TT juga itu kenanya nanti pada saat melahirkan, kalaupun mau kena itu TT. Jadi COVID dulu. Nanti selesai COVID-nya 2 kali sudah baru TT. Karena dari segi waktu COVID yang sekarang lagi mengancam terus, kita keluar saja begini bisa saja kita bisa kena. Kita ke pasar misalnya bisa saja kita kena di pasar. Kita sekarang apalagi misalnya ya meskipun tidak keluar lagi, sekarang saya lihat anak-anak sekolah sudah mulai keluar atau bapaknya pulang dari kerja, bisa saja kita yang di rumah ya terpapar dari bapaknya, dari keluarga yang dari luar. Kalau tetanus nanti akan kenanya pada saat ada luka. Dalam hal ini ya pada saat melahirkan. Jadi COVID dulu kalau dikasih pilihan ya. Apalagi yang saya harus, atau siapa tahu ada yang bertanya, soalnya saya tidak saya harus jelaskan apa supaya kalau ibu bertanya saya bisa langsung Ada yang bertanya, silakan ibu yang hamil mungkin ada yang mau bertanya. Silakan ibu hamil ada yang mau bertanya, atau bidan juga, dan sampai untuk mewakili ya, atau bidan yang hadir ini 16 kabupaten kota. Silakan. Tanya ibu. Tadi kan sudah dijelaskan, disuruh pilih kali imunisasi anti tetanus, pilih COVID dulu ya. Kalau belum lama ibu habis imunisasi tetanus, jedanya itu 4 minggu baru bisa kita COVID ya. Jadi nanti siapa tahu ada petugas yang mendata, ibu ingatkan, kasih tahu bahwa saya tanggal sekian imunisasi TT dan seperti itu. Nah, silakan ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya, supaya nanti setelah ini ibu bisa pulang pikir-pikir. Kalau ibu sudah siap, ibu hubungi puskesmas setempat atau bidan setempat, nanti didaftarkan ya, seperti itu. Nah, silakan ibu, mungkin ada ibu yang mau bertanya, silakan ibu, silakan ya, silakan tanya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah efek samping vaksinasi bagi ibu hamil itu tidak seperti yang terjadi di masyarakat? Kan banyak masyarakat habis vaksin langsung terjadi demam atau pusing atau lemas begitu. Baik sekali pertanyaannya, dok. Efek samping apakah sama dengan ibu hamil dengan masyarakat biasa? Ya. Ya, masyarakat biasa itu kan sebenarnya tidak berbeda dengan ibu hamil ya. Jadi kalau misalnya habis disuntik, sakit di tempat suntikan, itu ya sama, bisa saja ibu hamil. Dan dari data yang masuk, dari lebih sekarang di seluruh Indonesia sudah lebih, data kemarin dulu 13.000, lebih 13.000 bumil yang divaksin. Yang ada efeknya itu cuma sekitar 20% yang dilaporkan. Jadi ada itu pemantauan nanti yang masuk dilaporkan di pemantauan pasca vaksinasi itu cuma sekitar 20% yang mengeluh. Yang paling banyak mengeluh itu adalah sakit dan bengkak, nyeri di tempat suntikan. Itu saja. Itu yang 20% dari sekian belas ribu itu, hanya 20% yang mengeluh ada efek samping. Efek samping yang paling banyak dari sekian adalah nyeri
di tempat suntikan, itu saja. Demam dengan nyeri di tempat suntikan, itu pun dikasih paracetamol ya sudah habis hilang. Jadi sama seperti kalau habis disuntik, meskipun TT juga kan begitu, pasti sakit di tempat suntikan. Apalagi kalau itu kan dari kulkas ya, obatnya itu didinginkan, benguk. Jadi dikemas, dibawa semua masih dalam keadaan dingin. Jadi pas saat disuntikan pasti agak kram dan agak nyeri. Setelah itu sudah, itu yang paling. Tapi yang jelas apapun yang dialami ibu hamil pada saat selesai vaksinasi, laporkan dan isi saja di format pemantauannya. Nanti ibu punya HP, bisa saja di situ langsung laporkan. Oh ya ini, supaya bisa langsung terdata. Oh ya, di sana ada efek samping begini. Tapi secara umum itu tadi, dari sekian seluruh Indonesia yang mengeluh ada keluhan cuma sekitar 20%. Itu pun keluhan paling banyak 60%, 65% itu keluhannya yang dialami adalah nyeri di bekas tempat suntikan. Tapi dengan pemberian paracetamol saja diminum sudah selesai. Oh, efek samping bayi hampir sebenarnya tidak boleh. Jadi tidak etis kalau kita mau coba sesuatu ke janin, ke ibu hamil ya. Tapi dari laporan yang sudah ada, laporan yang, karena kita bukan vaksinasi bumi, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Laporan yang ada tidak ada dunia. Dengan syarat itu tadi, setelah 13 minggu baru disuntik. Jangan di bawah 13 minggu. Jadi sampai sekarang yang betul-betul ini vaksin dicoba ke binatang yang hamil, ternyata hasilnya tidak ada apa-apa pada binatang. Tapi kalau manusia kan tidak boleh dicoba. Tapi dari laporan yang masuk, makanya ada namanya pemantauan itu, dari seluruh dunia tidak ada laporkan bahwa oh gara-gara justru yang banyak, yang kasusnya yang banyak sekarang karena kena COVID, tiba-tiba jadinya tidak berkembang, tiba-tiba keguguran, tiba-tiba mati jadinya di dalam. Itu karena kena COVID. Tapi kalau efek vaksin belum ada yang laporkan bahwa ada anunya ke bayi, belum. Karena memang di sangat ketat syaratnya, yang penting harus di atas 13 minggu itu. Ya. Ya, mungkin siapa tahu masih ada lagi? Masih ada lagi Bu, 13 minggu lebih dari 3 bulan ya, begitu. Ada lagi Bu? Ya silakan Bu, tanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau contohnya ibu hamil terus ada darah tingginya, pusing begitu, bisa divaksin atau kencing manis? Atau bisa vaksinasi? Oh iya. Ada mic satu di dalam itu sebenarnya. Ceritanya sama dengan yang tidak hamil. Jadi syarat untuk vaksin, jadi sebelum divaksin ada di screening dulu. Jadi sama dengan masyarakat umum juga, akan ditensi, akan ditanya riwayat penyakitnya apa-apa. Yang rekomendasi yang keluar terakhir itu, kalau ibu ada namanya itu keracunan kehamilan yang biasa bikin kejang. Nah, kalau lagi keracunan kehamilan berat itu ditunda, diturunkan dulu tensinya baru dikasih. Tapi kalau keracunan kehamilan ringan atau tidak ada keluhan, boleh. Jadi sama seperti penyakit gula juga. Kalau misalnya lagi tinggi sekali krisis
hiperglikemik, ya tidak dikasih turun 2 bulannya baru dikasih. Jadi rekomendasi dari perhimpunan ahli penyakit dalam itu sudah memberikan ini boleh, ini tidak boleh. Hampir semua penyakit itu boleh kecuali ya dalam keadaan serangan. Dia misalnya pernah stroke, kalau tidak lagi tinggi tekanan darahnya, lagi tidak serangan, boleh. Penyakit jantung, kalau tidak dalam keadaan serangan, boleh. Jadi sekarang syaratnya itu hampir semua boleh, kecuali kalau kena penyakit tapi dalam keadaan serangan. Nah, itu gampangnya begitu. Jadi misalnya kalau ibu hamil, pas lagi tensi naik sekali tingginya, pasti tidak dikasih dulu, karena memang sudah anunya begitu. Tapi kalau sudah diturun tensinya, dikasih obat turun tensinya, sudah boleh. Oke, masih ada yang jelas punya kalau tekan sama dengan yang biasa, tetap di screening. Ibu hamil tekanan darah tinggi, wah itu dulu diobati, jangan sampai ibu kejang. Kalau sudah kejang itu namanya eklamsi, keracunan kehamilan. Tidak akan divaksinnya tentu dalam batas normal. Jadi ibu tidak usah tetap di screening, Bu. Kalau ada penyakitnya tentu ditunda dulu, diobati dulu, ya seperti itu. Utamanya itu tekanan darah. Takutnya nanti keracunan kehamilan, atau kita biasanya itu bilang eklamsi kalau sudah kejang, ya itu. Ada lagi? Ya silakan. Oh ada 2. Nah, satu ini dulu, Bu. Banyak pertanyaan, bagus sekali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, saya mau tanya, bagaimana kalau seumpamanya kalau sudah bulannya kita tidak sempat ini vaksinasi, Pak. Jadi bagaimana solusinya? Apa kita harus vaksin dulu baru divaksin dulu? Bagaimana? Ya. Jadi bagaimana kalau sudah mau melahirkan tapi belum vaksin? Jadi syarat untuk sampai batas usia kehamilan berapa vaksin itu tidak ada. Jadi meskipun sudah bulannya boleh vaksin. Cuma sebenarnya yang paling bagus adalah dibawa dari 34 minggu. Kenapa? Karena kita kasih kesempatan tubuh kita supaya pada saat setelah disuntik divaksin itu kan tubuh akan memproses suntikannya vaksin itu untuk membentuk kekebalan. Kalau masih sempat ada waktu 4 minggu begitu, berarti anaknya lahir itu sudah ada kekebalan terhadap COVID juga. Kalau cepat. Kalau misalnya baru ini minggu disuntik, minggu depannya lahir, kan belum sempat turun kekebalannya ibu ke bayinya. Nah, jadi kalau misalnya sudah suntik baru 4 bulan, 5 bulan suntik, ibu sudah ada kekebalan terhadap COVID, anaknya lahir nanti pasti sudah ada juga kekebalannya terhadap COVID. Nah, jadi kalau misalnya sudah 8 bulan, 9 bulan tetap suntik saja. Iya, enggak apa-apa ya, penting karena ini ibu menyusui, ini program saya bukan cuma Bumil, busui juga, jadi Bumil busui, Bumil menyusui. Jadi ibu hamil, ibu menyusui boleh, jadi enggak ada namanya. Yang kedua, itu tujuannya semuanya dengan cepat. Dengan tujuan pertama adalah supaya kekebalan COVID yang ada pada ibu itu turun ke bayinya. Itu yang pertama, kenapa harus cepat. Yang kedua, ibu hamil kalau misalnya pas mau melahirkan, maaf ya, pas mau melahirkan baru kena COVID, agak susah. Mau bidan-bidan juga ragu-ragu mau tolong, pasti ke rumah sakit kemana untuk bayar kalau ada tempat. Jadi jangan cari susah, lebih cepat suntik lebih bagus supaya
Karena ada apa-apa nanti pasti ditanya. Kalau misalnya masuk rumah sakit, masuk di puskesmas, sudah ada sertifikat vaksinnya tidak? Bisa saja nanti, bisa saja. Menurut fasilitas kesehatan, pustu, puskesmas, rumah sakit, bisa saja mempersyaratkan juga nanti itu. Kalau macam sekarang kan ya baru kereta api, sekarang kalau di Jawa kereta api itu sudah boleh tapi harus ada menunjukkan sertifikat vaksinnya. Bisa saja nanti kita mau berobat ya harus sudah divaksin tidak, pasti itu juga akan jadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya sudah divaksin kan sudah ada perlindungan terhadap COVID, jadi ibu mau melahirkan kemana saja pasti sudah aman, sudah ada perlindungan ya. Satu lagi. Ada lagi? Satu orang lagi. Tadi angkat tangan di situ tadi ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ini mungkin mewakili teman-teman atau adik-adik saya yang ibu hamil. Jangan sampai mereka masih agak kurang paham tentang pemberian daripada imunisasi daripada COVID itu sendiri. Apakah pemberian imunisasi ini antara jarak 1 dan jarak 2 apa selesai dulu ini baru mesti selesai pemberian imunisasi COVID ini baru dilanjut dengan TT atau bagaimana? Mestinya berlanjut dulu ini imunisasi COVID-nya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat vaksin COVID, ya tetap lanjut sesuai jadwalnya dulu. Nanti setelah itu, jadi misalnya 4 minggu setelah vaksinasi COVID-nya baru dikasih TT. Karena yang lebih mendesak, yang lebih mengancam adalah COVID. Jadi itu dulu, itu yang didahulukan. Jadi maksudnya selesaikan, kalau ini misalnya ini minggu ibu vaksin 4 minggu ya 1 bulan yang kedua selesai dulu kedua, 4 minggu selesai kedua baru bisa vaksin TP. Nah, seperti selesaikan dulu yang COVID. Nah, karena kita sebagai penolong persalinan, mau dokter ahli kandungan, mau bidan, kalau ibu hamil yang apalagi belum vaksin, apalagi kalau dia tidak swab, bayangkan ibu kita juga takut pakai baju APD, kita sesak napas juga itu belum pakai masker, pakai kacamata, belum lagi pakai topi, belum sepatu bot. Jalan saja susah itu bu kalau sudah pakai sepatu bot. Nah, tapi kalau ibu-ibu sudah divaksin, kita juga penolong, karena kita penolong juga sudah divaksin, ya sudah ketiga, kita juga sama-sama tidak ragu masing-masing sudah ada kita punya kekebalan. Tetapi kalau belum penolong ada kekebalan tapi ibu tidak ada kekebalan, ya bagaimana lagi nanti dengan bayinya, ya seperti itu. Nah seperti itu bu ya, jadi itulah maksudnya kenapa kita dikumpul di sini, supaya ibu dikasih pemahaman. Nah nanti ibu bisa sampaikan kepada ibu-ibu hamil yang lain, ya karena ini kan perwakilan hanya kita 50 orang, nanti mungkin ibu bisa sampaikan dengan teman-teman ibu atau tetangga yang ada ibu hamil, ya seperti itu. Karena di Sulawesi Tenggara ini kita baru 72, kalau tempat lain itu sudah lebih, ya bahkan sudah 13.000 mereka, ya sesuai sasaran. Saya kira itu ibu, masih ada lagi? Silakan ibu kalau mau bertanya, kebetulan dokter Malani ahli kandungan, ya. Kalau ada yang mau ditanya, ya seperti itu. Nggak usah takut-takut bu, gratis sih. Konsul sekarang kan, konsul gratis. Nah, ada ibu? Silakan ibu hamil, ada ibu hamil, silakan. Iya. Atau baju sini, ada orangnya nih, mana dia jatuh? Iya. Saya mau bertanya bukan masalah ibu hamil yang salah menyusui. Maksudnya Oh, iya. kan kita hamil maksudnya tidak sempat vaksin, tapi sudah menyusui saya 3 bulan. Apa sudah ada begitu ini? Kalau sudah tidak berhenti artinya kita kalau divaksin tiba-tiba berhenti ASI, ya. Karena kita mau ASI sampai 6 bulan. Tiba-tiba divaksin langsung. Nggak punya berhenti hasilnya. Kita artinya kita. Iya. Ya.
pertanyaan bagus, sekira kritis. ASI itu diproduksi karena ada hormon ya laktasi, dan itu vaksin tidak mempengaruhi hormon itu, tidak mempengaruhi. Jadi tidak ada pengaruhnya apakah sudah vaksin atau tidak, ataukah setelah divaksin enggak, dia tidak mempengaruhi produksi ASI itu. Bisa saja malah kalau ibunya setelah divaksin perasaannya lebih tenang, bisa saja produksi ASINya justru lebih banyak kalau perasaannya lebih tenang setelah divaksin. Kecuali kalau ibunya stres terus, nah itu bisa saja berkurang ASINya. Tapi untuk ASI, untuk merangsang pengeluaran hormon laktasi itu, semakin sering ibu menyusui bayinya, semakin banyak produksinya itu ASI. Itu saya kuncinya. Jadi kalau mau banyak ASINya, sering susui bayinya. Beda kalau bapaknya yang menyusui, hilang ASINya. Jadi sering susui bayinya akan produksi ASI akan lebih banyak. Dok, ini Kadis Kesehatan ya, yang saya hormati Kadis Kesehatan ini di bidang itu. Tepuk tangan untuk bidang dulu. Nah, kita berbangga bidang dari Kadis Kesehatan. Maka Dok, ya. Oke ya, jadi itu. Jadi tidak ada pengaruhnya vaksin COVID dengan ibu menyusui. Ya, seperti itu. Tidak ada pengaruh kecuali kalau barangkali kalau ibu minum pil KB atau ibu KB yang tidak yang mempengaruhi ASI, ya pasti berhenti. Tapi kalau COVID itu, vaksin COVID tidak ada pengaruhnya seperti itu, Bu. Ya. Oke, masih ada lagi? Ya silakan, Bu. Nah, bagus ini. Banyak ibu hamil bertanya. Silakan. Pertanyaan saya seperti yang dijelaskan dokter tadi, tenaga kesehatan mendapat 3 kali vaksinasi, yaitu Sinovac dan Moderna yang ketiga kali. Bagaimana jika ada tenaga kesehatan yang sedang hamil terus akan melakukan vaksinasi Moderna yang ketiga kali, apakah masih aman untuk melakukan suntik TT atau sudah tidak dibolehkan untuk vaksinasi Moderna lagi? Terima kasih. Bisa ditanya petugas kesehatan yang dia sudah Moderna sudah ketiga kali. Tenaga kesehatan kalau kebetulan hamil ya semuanya dapat, tetap sama. Jadi sekarang yang tenaga kesehatan yang dulu Sinovac sudah 2 kali, pas hamil dikasih Moderna, enggak apa-apa. Kalau di daerah Manado itu malah justru dia pakai Moderna untuk ibu hamil. Jadi tidak apa-apa. Jadi Moderna, Pfizer, Sinovac itu yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Tidak apa-apa. Nah, cuma memang banyak laporan dari tenaga kesehatan sudah dapat Moderna itu nyerinya, efek sampingnya lebih berat itu Moderna. Saya juga mengalami begitu, tapi bukan berarti ya namanya efek samping, bukan berarti dia menyebabkan apa-apa. Tadi saya bilang saya sudah dapat 2 kali Sinovac, baru 1 kali Moderna, itu enggak salah. Jadi kalau yang pertama dapat Moderna itu tenaga kesehatan kebetulan Kabupaten Kolaka. Ya, maaf Bu. Jadi yang pertama dapat Moderna, suntikan untuk Moderna ketiga tenaga kesehatan itu Kolaka. Hampir semua sekarang sudah divaksin. Hamil, tidak hamil, semuanya dapat. Ya. Cuma memang tetap dikasih berdasarkan usia kehamilannya yang di atas 13 minggu itu. Kalau belum cukup, terpaksa ditunda dulu. Ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah jelas ibu hamil sudah kan? Sudah Bu ya? Nah, jadi ibu hamil jangan takut. Nah, jangan takut untuk divaksin. Jadi sekarang ibu pulang berpikir segera mendaftar ke wilayah kerjanya di puskesmas mana ibu berdomisili ya, supaya terdaftar. Nah, kalau ibu ragu nanti
staf binanya nantinya yang daftarkan. Seperti itu. Oke, saya kira itu. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Pak Dr. Marwan, Ketua Pogi. Mungkin sebelum pulang kita beri approach dulu pada Dr. Marwan. Ya, sebelum pulang Ibu kita makan dulu, ya, Ibu Hamil. Kita foto bersama dulu dengan Kadis Kesehatan dengan Ibu Hamil. Karena kita punya dokumentasi untuk di Pogi dengan Ibu, karena kita sekarang dituntut untuk harus melaksanakan seperti ini. Sebenarnya itu harus pencanangan, kalau di provinsi lain pencanangan sudah pelaksanaan ya, tapi di sini karena ibu hamil masih ada yang ragu, katanya dia mau dengar dulu tentang penjelasan COVID. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Mungkin kita foto bersama dulu, foto dulu. Halo. Ibu-ibu dan para peserta hadirin yang berbahagia. Baiklah, untuk saya pertama terima kasih, apresiasi untuk ibu-ibu hamil yang telah datang dalam rangka sosialisasi vaksinasi ibu hamil. Tepuk tangan dong ibu-ibu hamilnya. Ya, untuk vaksinasi kami berharap agar ibu-ibu hamil dapat vaksinasi di tempat pelayanan vaksinasi, yaitu di puskesmas dan rumah sakit. Jadi ibu-ibu hamil yang sudah ada di sini, seperti tadi yang diungkapkan oleh Ketua IBI, bahwa vaksinasi ibu hamil itu tidak ada masalah, sama dengan yang masyarakat umum. Jadi kenapa ibu hamil divaksinasi? Karena ibu hamil sangat rentan dengan COVID. Jadi pemerintah berharap agar semua ibu hamil yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, agar melaksanakan vaksinasi. Jadi vaksinasinya di tempat-tempat yang telah ditunjuk. Bagi teman-teman yang telah membuka praktek, apabila ada pasien, ya diarahkan ke fasilitas yang terdekat. Jadi diharapkan semua ibu hamil, kenapa diharapkan untuk vaksinasi? Agar ibu hamil tidak terjangkit dengan virus COVID-19. Karena kita ketahui virus COVID-19 ini sangat mematikan. Jadi diharap ibu-ibu hamil sehat walafiat dalam menghadapi kehamilannya. Jadi jangan takut, Bu. Bukan cuma di Sulawesi Tenggara yang ibu-ibu hamilnya divaksin, seluruh Indonesia. Jadi ibu hamil yang ada di sini pulang berpikir, kemudian setelah merasakan vaksinasi bisa menginformasikan ke teman-teman yang hamil bahwa kami siap untuk divaksinasi. Semua pelayanan untuk di fasilitas kesehatan telah disiapkan untuk vaksinasi. Jangan ibu-ibu jangan takut. Jadi bisa kita menonton juga di seluruh Indonesia telah melaksanakan vaksinasi. Yang intinya, ibu-ibu kalau mau vaksin harus sehat. Itu. Orang yang divaksin itu harus sehat. Jadi kalau kita mau divaksin, jangan tidak makan. Biasanya banyak karena mau sekali divaksin, pagi-pagi sudah datang, lupa untuk makan. Akhirnya biasa ada juga yang semangat mau divaksin, tiba-tiba melihat jarum suntik, agak takut. Akhirnya loyo. Biasa keadaannya kurang bagus, tapi intinya ibu-ibu datang ke tempat vaksinkes untuk vaksinasi harus sehat. Jadi makan dulu, baru ke vaksinasi. Jadi saya sangat berharap bahwa ibu-ibu di Sulawesi Tenggara ini, khususnya Kota Kendari, agar mau divaksin. Itu kami sudah menyiapkan vaksin di Dinas Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan memberikan vaksin itu ke Kota Kendari. Jadi berhubungan di Vaksinkes yang telah disiapkan.
Jadi itu saja arahan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.